BPS, BRIN, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan berbagai uji coba untuk memastikan bahwa instrumen ini reliable seperti ini sebagai gambaran. Next. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian bahwa konsep-konsep yang diadopsi ada beberapa seperti itu, ada beberapa konsep yang kami adopsi dalam rangka memastikan bahwa layanan digital ini bisa diukur kepuasannya dari mulai e-job squad, kemudian bahkan dari survei kepuasan masyarakat itu sendiri kami adopsi. Sehingga kemudian harapannya memang itu tadi bahwa apa yang dilakukan benar-benar merepresentasikan kepuasan pengguna seperti ini. Dalam hal ini adalah publiknya adalah masyarakat, ASN, instansi pemerintah lain atau sektor swasta. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bahwa aspek atau unsur ya, kalau misalnya Bapak Ibu sering melakukan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permen RB, ini ada kurang lebih 9 unsur Bapak Ibu yang memang itu perlu dinilai. Nah, 9 unsur ini sudah kami petakan ke dalam konsep instrumen yang akan dilakukan dalam rangka penilaian kepuasan pengguna seperti itu. Jadi seluruhnya Bapak Ibu baik dari itu persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur hingga ke sarana dan prasarana itu diterjemahkan menjadi aspek di dalam penilaian kepuasan digital pemerintah. Jadi harapannya memang nanti ketika dibutuhkan ada suatu layanan yang memang itu harus dilakukan survei kepuasan masyarakat, tetapi kemudian layanan itu didigitalkan, Bapak Ibu, maka dengan adanya penilaian kepuasan layanan digital ini itu tidak perlu dilakukan secara berulang karena di instrumen penilaian kepuasan layanan digital sudah membuat unsur-unsur yang ada di dalam survei kepuasan masyarakat seperti itu. Selanjutnya, nah ini mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran yang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya berangkatnya dari rinci, kemudian kita bisa mendapatkan informasi besaran secara umum. Sekarang dibalik, umum dulu baru rinci seperti itu. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu di sini ada indikator, kemudian ada item pertanyaan. Misalnya yang pertama persyaratan, misalnya bahwa persyaratan untuk ataupun informasi yang disampaikan di dalam suatu layanan itu persyaratannya tidak lengkap misalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk saat ini dan ke depan Bapak Ibu yang akan dikembangkan adalah menjadi single question. Jadi pengguna akan memilih rating terlebih dahulu seperti itu dengan skala 1 sampai 5. Nomor 1 ya Bapak. Jadi nomor 1 skala 1 sampai 5 untuk gambar berkebaikan. Mungkin nanti gambarnya bintang atau gambarnya emoticon seperti ini, atau di bandara emoticonnya dibalik ya Bapak Ibu. Yang memuaskan di sebelah kiri seperti itu, atau angka 1 sampai 5, tapi intinya adalah yang digunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk menggambarkan persepsi. Nah, dari situ Bapak Ibu baru akan turun ke aspek-aspek ataupun indikator-indikator yang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya dirasa bahwa layanannya dianggap kurang maksimal, layanannya dianggap kurang andal, misalnya susah diakses seperti itu, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan untuk dilakukan pendalaman seperti itu. Dan setelah pertanyaan-pertanyaan yang memang itu sudah diidentifikasi, sudah dirumuskan dalam suatu instrumen ataupun pedoman, baru akan muncul pertanyaan lanjutan yang sifatnya adalah pertanyaan terbuka di nomor 3 Bapak Ibu. Jadi di nomor 3 itu sifatnya adalah pertanyaan terbuka. Apabila pengguna dalam hal ini publik ada sesuatu yang belum tercover di dalam indikator pertanyaan maupun aspek yang ada di dalam instrumen, itu bisa menyampaikan, misalnya ternyata aplikasinya susah diakses. Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya terkait dengan kesusahan mengakses aplikasi belum tergambarkan, maka pengguna bisa menyampaikan masukannya di nomor 3 ini. Jadi itu secara gambaran umumnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bahwa tadi ya ada 3 skala Likert, kemudian kuesioner dengan pilihan jamak, dan juga kuesioner pertanyaan terbuka. Ini kita lewat.
Nah, secara navigasi ya Bapak Ibu, secara navigasi nanti akan diarahkannya seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita berangkat ke skenario yang pertama, bahwa di skenario yang pertama pengguna memilih dari skala 1 sampai dengan 5, yang dipilih adalah di bawah 5. Dalam hal ini milihnya 4, milihnya 3, milihnya 2, milihnya 1, seperti itu. Ataupun kalau bintang 1, 2, 3, 4. Maka setelah milih bintang 4 misalnya akan muncul aspek. Aspek mana yang harus diperbaiki? Oh, ternyata yang harus diperbaiki adalah aspek kualitas informasi. Setelah dipilih oleh pengguna aspek kualitas informasi yang perlu diperbaiki, kemudian akan muncul indikator. Indikator yang ada di aspek kualitas informasi itu apa saja? Misalnya ada aktualitas informasi, kemudian ada kebaruan informasi misalnya. Terus yang dipilih ternyata pengguna memilih terkait dengan kebaruan informasi karena informasi yang ada di dalam aplikasi ini sudah beda gitu misalnya dengan apa yang harus dilakukan ataupun info-infonya sudah jadul, tidak up to date misalnya. Maka di situ pengguna akan memilih di indikator terkait dengan kebaruan informasi dan dari situ akan muncul item-item pertanyaan yang sudah disiapkan. Oh, ternyata misalnya ada item pertanyaan, saya merasa informasi yang diberikan adalah 1 misalnya tidak update, yang kedua cukup update, yang ketiga netral, yang keempat sangat update dan seterusnya misalnya Bapak Ibu. Setelah itu selesai maka langsung ke nomor 3, mengisi pertanyaan terbuka yang sifatnya memang itu bisa memberikan masukan apapun ke luar. Itu skenario yang pertama. Di skenario yang kedua Bapak Ibu, apabila pengguna memilih skala 1 sampai 5 yang dipilih adalah 5 ataupun kalau nanti bentuknya bintang 5, maka kita anggap itu memuaskan. Nah, ketika memilih skala 1 sampai 5 yang dipilih adalah 5, maka akan langsung ke pertanyaan terbuka. Jadi tidak ada pertanyaan yang harus dipilih mana saja, tapi langsung ke pertanyaan terbuka dan ini sifatnya opsional. Jadi kiranya menurut pengguna mana ataupun hal apa yang harus diperbaiki. Kenapa demikian? Karena kembali lagi bahwa single question ini mungkin tidak bisa meng-capture ataupun tidak bisa merepresentasikan suatu layanan bahwa layanan ini sempurna seperti itu. Barangkali kita ataupun pengguna merasanya bahwa oh memuaskan lah cukup gitu karena dari minimumnya rendah bisa ini oke lah cukup memuaskan gitu kan, kasih bintang 5 tapi tetap kasih masukan bahwa akan lebih baik kalau misalnya tampilannya demikian dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi akan ada 2 skenario, di mana skenario yang pertama adalah skalanya 1 sampai 5, tetapi yang dipilih adalah 4 ke bawah, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang sifatnya itu pilihan ganda Bapak Ibu. Akan ada 3 step, sedangkan apabila pengguna memilih skala 5 seperti itu, maka akan langsung muncul pertanyaan terbuka yang sifatnya opsional seperti itu, untuk memberikan masukan. Selanjutnya, nah jadi harapannya Bapak Ibu nanti ketika ini diberlakukan tentunya dalam rangka memastikan kepuasan pengguna layanan digital terpenuhi dan dalam rangka tadi yang 20% di awal Bapak Ibu untuk evaluasi kinerja pemerintah digital ini akan embed di dalam seluruh aplikasi ya Bapak Ibu, aplikasi yang memiliki layanan di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sudah langsung ada di sini. Jadi tidak perlu menyebarkan kuesioner seperti itu, tetapi ketika instansi memiliki suatu layanan kemudian pengguna mengakses, setelah melakukan akses akan langsung muncul pop-up seperti itu. Tadi 1 sampai 5 begitu. Untuk teknisnya selanjutnya, nah ini mungkin Bapak Ibu secara gambaran bahwa nanti kaitannya dengan, jadi ada 2 kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk proses pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah digital seperti itu. Yang kedua adalah untuk kebutuhan proses di internal, dalam artian untuk
melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana kepuasan masyarakat ataupun sejauh mana kepuasan pengguna untuk instansi masing-masing. Jadi yang pertama, tentunya nanti dari pengguna Bapak Ibu akan mengakses suatu layanan dalam aplikasi A, aplikasi B ataupun aplikasi C seperti itu. Kemudian dari setiap layanan ataupun dari setiap aplikasi itu pengguna akan memberikan penilaian, akan memberikan skala. Kemudian setelah itu setelah melakukan penilaian akan muncul nilai rata-rata, ini masih di belakang ya Bapak Ibu, sifatnya di back end akan muncul rata-rata setiap nilai rata-rata setiap aplikasi. Jadi kalau misalnya yang pertama aplikasi A rata-ratanya adalah 3,3, rata-rata aplikasi yang B 4,5 seperti itu. Kemudian untuk rata-rata aplikasi C nilainya adalah 2,5. Nah kemudian dari situ Bapak Ibu akan ke dashboard nasional dan juga dashboard instansi. Yang sebenarnya ini akan rencananya akan disediakan oleh Kementerian Pertanian. Jadi bukan berarti nanti Bapak Ibu instansi pusat dan pemerintah daerah akan bangun ini, tetapi ini akan disediakan, akan dibangun oleh Kementerian KLB seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu dalam rangka implementasi di Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf bahwa teknisnya saya nggak tahu ya namanya apa, tapi intinya Bapak Ibu akan diberikan semacam kode seperti itu. Jadi Bapak Ibu request ke kami akan menyediakan semacam kode itu ditempel di layanan ataupun di aplikasi Bapak Ibu, sehingga kemudian ketika sudah ditempel akan muncul pop-up bintang 1 sampai bintang 5 seperti itu, termasuk juga pertanyaan-pertanyaannya kalau misalnya pengguna memilih nilai 1 sampai 4. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu memasukkan instrumen, sudah tidak perlu lagi pekerjaan administratif lainnya lah mungkin. Jadi intinya Bapak Ibu cuma mendapatkan kode itu ditempel seperti itu, nanti akan muncul. Termasuk juga Bapak Ibu nanti akan punya akses untuk melihat dashboard instansi ya Bapak Ibu sejauh mana nilainya. Gitu. Jadi dari dashboard instansi itulah kemudian aplikasi Taufal SPB ataupun Taufal pemerintah digital nanti akan ambil data seperti itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sebagai gambaran bahwa kita karena ini belum ditetapkan Bapak Ibu sekalian, kami menamainya itu yang di atas dari mulai persyaratan biaya, fungsional, kualitas informasi, kualitas sistem sampai dengan kualitas layanan itu kami sementara menamainya adalah aspek. Kami menamainya aspek, kemudian di bawah aspek misalnya persyaratan, biaya dan prosedur, ada persyaratan, ada biaya atau tarif, ada mekanisme dan prosedur. Itu kami menamainya adalah indikator. Nah di bawah indikator akan ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya saya mengakses aplikasi SPM4 Lapor, misalnya melaporkan sesuatu, setelah melaporkan sesuatu muncul pop-up bintang 1 sampai dengan 5, misalnya saya milih bintang 4, maka akan muncul aspeknya terlebih dahulu. Kenapa saya pilih bintang 4? Aspek mana yang bagi saya itu kurang puas? Oh ternyata misalnya saya memilih yang kualitas sistem, misalnya saya memilih kualitas sistem, kemudian setelah saya memilih kualitas sistem akan muncul lagi dari kualitas sistem ini mana yang saya anggap saya kurang puas. Ada keamanan dan privasi, ada personalisasi dan interaktivitas, ada ketersediaan sistem, ada kapasitas sistem, ada estetika dan tampilan antar muka. Oh ternyata misalnya menurut saya SPM4 Lapor jelek tampilannya, UI-nya misalnya kurang menarik seperti itu, maka saya akan pilih yang estetika dan tampilan antar muka. Dan setelah itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu juga pertanyaannya sudah disediakan seperti itu. Jadi instansi mungkin hanya kalau diperlukan modifikasi pertanyaan seperti itu, mungkin yang diubah hanya sebatas memperjelas saja, tetapi kemudian tidak mengubah substansi supaya seragam. Dan setelah itu maka saya akan mengisi pertanyaan terbuka seperti itu, yang step 3 itu tadi.
Itu mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran untuk penilaian kepuasan pengguna layanan digital publik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini sifatnya konsep, seperti itu konsep yang sebenarnya hanya tinggal menunggu disetujui bersama, disepakati. Seperti itu, kalau sudah disepakati maka bisa dilanjutkan untuk penetapan sehingga kemudian berlaku secara nasional, seperti itu. Dan rencananya Bapak Ibu sekalian, karena memang hasil dari ini akan digunakan oleh tim dari Asisten Deputi Strategi dan Perumusan Kebijakan dalam rangka evaluasi kinerja PMD tahun depan, yang tadi 20% Bapak Ibu, maka kami akan memastikan bahwa ini bisa diuji coba di TW Mandiri, seperti itu. Dan kami sudah menargetkan beberapa instansi yang akan menjadi lokus uji coba kalau ada berkenan, seperti itu. Kami sudah menargetkan dan sudah ada komunikasi. Barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik untuk ikut serta uji coba, dipersilahkan, nanti bisa menghubungi kami. Setidaknya Bapak Ibu sekalian bahwa dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian itu sebagai tentunya bentuk connect dari pengguna, seperti itu. Dan di sisi hal lain ini untuk pemenuhan di indeks pemberian digital ke depan, seperti itu. Dengan syarat ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mau ikut kerja uji coba seperti itu ya Bapak Ibu, jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Harus memang harus komit seperti itu, karena ini tentunya pertama bukan sesuatu hal yang sifatnya main-main ya Bapak Ibu. Terlebih mungkin ini akan diimplementasikan, mungkin kami akan mengincar aplikasi-aplikasi ataupun layanan-layanan di suatu instansi yang memang penggunanya banyak, seperti itu. Jadi tentunya ketika pelaksanaan ini dilakukan, harapannya justru tidak menghambat proses layanan yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh instansi kepada pengguna, tetapi justru ini adalah dalam rangka memperbaiki kualitas. Seperti itu mungkin Bapak Ibu secara konsep dan juga secara teknis pelaksanaan yang akan diimplementasikan ataupun yang nilainya akan digunakan di tahun depan dari segi evaluasi kinerja pemerintah digital. Tapi di sisi lain adalah dalam rangka memastikan bahwa transformasi digital pemerintah ini tidak hanya berbicara layanan yang digitalkan, tetapi kemudian melihat bagaimana pengguna dalam hal ini khususnya masyarakat itu bisa merasa bahwa negara hadir dalam rangka melakukan pelayanan publik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk penilaian kepuasan layanan digital saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Saya moderator saya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ada yang bertanya Bapak Ibu?